Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku sekalian, Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi dalam mimbar Jumat ini kita saling mengingatkan akan tujuan kita diciptakan. Mengingatkan akan tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah dan melarang hamba-hamba Allah menjadikan tandingan-tandingan dan sekutu-sekutu untuknya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Sesungguhnya kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata kepada kaumnya, ya kaumku, beribadahlah kepada Allah saja. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Maka sungguh bodoh saudara-saudaraku sekalian, orang-orang yang menganggap dirinya berakal, tatkala Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, malah kita mempersembahkan ibadah kita kepada selainnya. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang 3 dosa yang paling besar, dan yang paling pertama beliau sebut adalah engkau menjadikan bagi Allah sekutu atau tandingan, padahal dialah yang menciptakanmu. Tidak usah jauh saudara-saudaraku sekalian. Seorang pemilik usaha saja, kalau membayar seorang karyawan bekerja untuk dirinya, lalu karyawan tersebut malah bekerja untuk orang lain, tentunya pemilik usaha tersebut marah. Allah yang menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, melindungi kita, menjaga kita, merahmati kita, menyayangi kita. Lalu kita berikan ibadah kita kepada selainnya. Ini adalah pemahaman yang sangat bodoh sekali yang bertentangan dengan fungsi diciptakannya manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin diduakan. Kalau Anda mempunyai hajat, minta langsung kepada Allah. Mintalah langsung kepada Allah. Allah tidak butuh perantara. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kurir untuk mengantarkan doa hambanya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Maka wajar kalau hamba-hamba yang mengalami malfungsi dilenyapkan dari permukaan bumi karena mereka sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. AC saja di rumah kita yang fungsinya untuk mendinginkan,
tatkala dinyalakan yang keluar hanya hawa panas, sudah diperbaiki lagi, masih juga melakukan hal yang sama, tentunya AC-nya langsung kita ganti. Begitu pula hamba-hamba yang malfungsi. Setelah berapa kali dinasihati, diberikan peringatan untuk tidak melakukan kesyirikan, pada akhirnya mereka akan diazab. Berapa banyak manusia yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat perkara yang menyelisih fitrah dirinya diciptakan. Kejadian yang menghebohkan baru-baru ini, saudara-saudaraku sekalian, terjadi di bulan Juni yang lalu. Ketika wabah jangkrik melanda kota Nevada, Amerika Serikat. Nevada yang terkenal dengan pertaniannya, Allah mengirimkan miliaran jangkrik memenuhi kota Nevada dan merusak seluruh pertanian mereka. Di saat yang bersamaan, di negara bagian Florida Selatan, juga di Amerika Serikat, wabah siput Afrika. Siput Afrika ini punya ukuran sebesar tikus, mewabah di kota tersebut. Tidak cukup di situ, serangga jenis lanternflies juga mewadah di 14 negara bagian di kota Amerika Serikat. Semuanya dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merusak pertanian dan juga menyebar penyakit-penyakit di daerah tersebut. Tidak jauh dari kita, saudara-saudara sekalian, baru-baru juga Lumajang di Jawa Timur diterjang dengan lahar Semeru. Untuk saudara-saudaraku di Lumajang yang baru-baru terkena musibah semburan lahar Semeru, bukankah tahun lalu Anda juga diterjang letusan Gunung Semeru? Tahukah Anda bahwa Gunung Semeru itu juga adalah makhluk Allah? Dan tahukah Anda bahwa ketika Nabi SAW diusir dari kota Taif, kemudian beliau didatangi oleh malaikat Jibril yang memberitahu beliau bahwa Allah mengutus malaikat penjaga gunung agar Nabi memerintahkannya untuk melakukan apa saja untuk atas penduduk Taif. Kemudian malaikat penjaga gunung memanggil Nabi dan berkata, "Ya Muhammad, in syi'ta an utbiqa alaihim al-akhshabain." Ya Muhammad, jika engkau mau, aku bisa menimpakan 2 gunung besar yang berada di kanan dan kiri Masjidil Haram. Lihatlah saudara-saudaraku sekalian. Malaikat yang menjaga gunung saja tidak ridho terhadap perbuatan kesyirikan. Bagaimana kita bisa mentolerir perbuatan kesyirikan? Lihatlah ancaman Allah terhadap mereka yang berbuat kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada, laqad ji'tum syai'an idda, takadu as-samawati yatafattarna minhu, wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda, an da'u lirrahmani walada, wa ma yanbaghi lirrahmani yattakhidha walada." Mereka itu berkata, Allah yang Maha Pengasih punya anak. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar, perkataan yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka mengucapkan Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak, dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih itu punya anak. Dan Allah mengingatkan akan siksaan terhadap kaum-kaum terdahulu yang berbuat kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakullan akhadna bidzambih, faminhum man arsalna 'alaihi hasiban, wa minhum man akhadna as-sayha, wa minhum man khasafna bihil arda, wa minhum man aghraqna, wa ma kana Allahu liyudlimahum, walakin kanu anfusahum yadlimun." Maka masing-masing dari mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Maka musibah yang menimpamu saudara-saudaraku sekalian berupa bencana-bencana alam bukanlah karena fenomena alam, namun itu akibat dari ulah hamba-hamba yang berbuat kesyirikan, sehingga Allah memberikan peringatan terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifan." Dan tidaklah kami memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti. Hati-hatilah terhadap bahaya kesyirikan saudara-saudara sekalian.
Dia adalah dosa yang akan membuatmu kekal di dalam neraka. Karena Allah tidak mengampuni dosa perbuatan syirik kecuali dia bertobat darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selainnya bagi siapa yang dia kehendaki. Tatkala hambanya Allah yang beriman seluruhnya akan dimasukkan ke dalam surga, Allah malah mengharamkan surga bagi mereka yang berbuat kesyirikan. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya adalah neraka dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim. Maka wahai saudara-saudaraku sekalian yang masih bergelut dengan praktek kesyirikan, masih berdoa meminta kepada selain Allah, masih pakai perantara atas hajat yang engkau punyai selain kepada Allah, dengan musibah bencana alam yang terjadi, kapankah engkau akan mengambil pelajaran? Hentikanlah semua itu sebelum Allah mendatangkan azab yang lebih besar lagi, sehingga tidaklah hanya menimpa orang-orang zalim saja, tapi juga saudara-saudaramu yang beriman dan bertauhid kepada Allah. Allah mengingatkan kita, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Artinya, ketika mereka berbuat kesyirikan, kita semua bisa terkena akibatnya. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa hikmah wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahuma innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku sekalian, ingatlah bahwa perkara yang paling mudah memasukkan orang ke dalam surga adalah tauhid. Mengesahkan Allah dalam seluruh peribadahan, dan perkara yang paling gampang memasukkan seseorang ke dalam neraka adalah kesyirikan. Engkau menjadikan bagi Allah sekutu dan tandingan-tandingan dalam peribadahan. Sudah saatnya kita saling mengingatkan saudara-saudara kita yang masih bergelut dalam keyakinan dan praktek kesyirikan. Dakwah tauhid dan sunnah telah menyebar begitu pesat di negara-negara adidaya di dunia ini seperti Rusia, Amerika, Cina, Jepang. Allah Subhanahu wa taala telah memberi hidayah dan taufik kepada hamba-hambanya sehingga mereka bisa menerima Islam dan mempraktekkan Islam di negara mereka. Yang artinya, saudara-saudaraku sekalian, hujjah telah datang. Peringatan demi peringatan telah sampai kepada mereka. Begitu pula di negeri kita yang tercinta ini. Dakwah tauhid dan sunnah sudah menyebar dan diterima oleh sebagian besar masyarakat. Yang artinya hujjah telah datang kepada mereka. Maka tatkala peringatan telah sampai, apabila mereka berpaling, maka sangat mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya kepada mereka yang berpaling. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman adlamu mimman kadzdzaba biayatillahi wa sadafa anha, sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina su'al 'adzabi bima kanu yasdifun." Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling darinya? Kelak kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling itu dari ayat-ayat kami dengan azab yang keras karena mereka berpaling. Maka Anda yang masih melakukan kesyirikan, kapankah kalian akan mengambil pelajaran? Semoga Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan beriman dan bertauhid dan menjauhkan kita semuanya dari dosa kesyirikan. Tsumma ilamu rahimakumullah, innallaha amarakum bi amrin bada bihi binafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi faqala jalla min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wardallahu min khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ani sahabati ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته يزدكم ولذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون.